mari kita bersama joget lagu gembira, goyang-goyangkan pinggulmu. Marilah joget bersama. Mari kemari abang, ayo kita bergoyang, menyanyi sambil berdendang, ikuti irama gendang. Ayo. Setiap hari bekerja membanting tulang. Sekali-sekali kita cari hiburan. Buang semua problema yang ada. Jangan sedih, bersedih, jangan berduka. Ayo kita nyanyi sama-sama, ayo kita joget sama-sama, ayo kita goyang sama-sama. Mari kita bergembira, Gembira bersama-sama, mari kita bergembira. gembira bersama-sama. Mari kemari abang, ayo kita bergoyang, Menyanyi sambil berdendang, ikuti irama gendang. Setiap hari bekerja membanting tulang. Sekali-sekali kita cari hiburan. buang semua problema yang ada. Jangan sedih, bersedih, jangan berduka. Ayo kita nyanyi sama-sama, ayo kita joget sama-sama, ayo kita goyang sama-sama, Mari kita bergembira, gembira bersama-sama, mari kita bergembira. gembira bersama-sama. Mari kemari abang, ayo kita bergoyang, menyanyi sambil berdendang, ikuti irama gendang. Menyanyi sambil berdendang, ikuti irama gendang. Menyanyi sambil berdendang, ikuti irama gendang. Ratna! Ntar dulu ya, aku dipanggil tuh. Om, Hati-hati ya. Selamat ulang tahun, Ratna. Terima kasih, Oh, Om. Kang Mas Suryo Kusumo, kau harus hati-hati. Sekarang Iya, anakku iya. sudah menjadi gadis yang cantik. iya. Silakan diminum. Kang Mas, maaf saya agak datang terlambat. Oh iya, saya lupa. Hei, mana kadonya? Maaf Romo. Masih di. Oh iya, masih ketinggalan di danau. Hah? Di danau? Nanti saja sayang, acaramu kan belum selesai. Om, jangan bikin Ratna penasaran dong. Sabar. Endah! Sini, ayo ikut aku ke danau, cepetan. Ayo. Ratna, tunggu.
Ratna! Ratna! Kadonya apa sih, Dimas? Nanti saja, masih rahasia. Apa? Speedboat, Bu. Saya kira jam yang mahal, tapi Bu. Ya ampun, speedboat. Silakan, Neng. Ayo, hati-hati. Bagus ya, menyenangkan. Ayo, hati-hati. Ayo cepetan. Ini kunci. Asik dong. Kapan lagi bisa begini ya? Asik bener ya. Kurang ajar, bego. Emangnya nggak kotor apa? Maaf ya, maafkan saya. Maaf. Tahu nggak? Gara-gara lu gor pesta gue jadi kotor. Saya bersihkan. Lu jangan menyentuh gue ya. Habis, kamu cantik sih. Hei, tunggu. Kita belum kenalan. Siapa nama kamu? Cantik sekali dia. Aku harus berkenalan dengan dia. Oh iya, bagaimana dengan urusan? Wah, maaf nih, ditinggal ya. Ratna! 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 Ratna mau ke kamar mandi dulu, Romo. Tunggu Ratna, sini. Romo tahu kamu baru nyoba speedboat baru. Tapi tolong bilang terima kasih dulu sama Omo ini. Ayo sayang, cepat. Ayo. Anak sekarang. Sedangkan dengan kadonya? Terima kasih ya, Om. Sama-sama. Loh, kenapa bajumu? Kok kotor? Ratna tadi kepleset di danau, Romo. Tapi kamu nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa kok, Romo. Nggak sakit kan? Enggak. Loh, kok mana liantin berliannya? Nggak ada. Iya. Kemana liantinnya? Mungkin jatuh di danau, biar saya cariin. Sudah. Nggak usah dicari. Nanti beli yang baru lagi. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya, Romo. Sekarang kamu ganti. Pesta ini belum selesai buat kamu, sayang. Ratna. Liontin berlian itu saya beli mahal loh, Dimas. Itu kan hadiah ulang tahun dia. Iya. Lihat itu ya. Anjing ini paman beli dari Singapura. Lihat rahangnya. Paman, Dari mana saja kamu, Adam? Hah? Saya habis berburu gadis idaman saya, Paman. Mas Adam berburu. cari pacar ya? Ih, asik. Tadi sapu tanganku menyentuh tubuhnya. Berlian. Berlian siapa ini?
Kenapa ada berlian? Oh, tadi dia memakai kalung berlian. Mungkin tersangkut saat saya membersihkan bajunya tadi. Ah, ya sudah. Kalau begitu, cepat kembalikan berlian ini. Oh, Jangan sampai iya. kamu dianggap pencuri. Ya? Iya, Paman. Pasti akan saya kembalikan. Karena saya ingin sekali segera bertemu dengan dia. Ayo. Oh iya. Saya harus membuat kata-kata indah. Puisi. Agar memikat hatinya. Ya. Aduh, mau jatuh ke sana. Selamat pagi, sayang. Mau ngapain mau kesini? Aku ingin bertemu denganmu. Gila. Aku sudah gila-gila karena kecantikanmu. Yang selalu membayang sejak kamu menghilang dari hadapanku. Aku cinta padamu. Aku gila karenamu. Jangan ada balas kayak gitu. Ayo cepetan ayo. Ayo cepetan ya. Aku pangeranmu, sayang. Aku datang dari negeri cinta untuk menjemputmu. Pangeran katanya. Siapa namamu, sayang? Kamu mau tahu namaku? Sini, aku bisikin. Ah. Coba, tolong bisikan namamu di telingaku. Hah? Sini dong, kamunya lebih dekat lagi. Tolong coba, bisikan dengan pelan agar aku bisa mendengarnya. Namaku... Dia nggak bergerak-gerak lagi sih? Iya, jangan-jangan dia mati lagi. Kalau dia mati berarti lu jadi pembunuh dong. Jangan nakut-nakutin gue dong. Aduh, gimana nih? Hati-hati. Aduh. Kena kamu sekarang. Kena kamu sekarang. Tunggu, Ratna. Dari mana kamu, Ratna? Abis dari danau, Romo. Iya. Lain kali kalau kamu pergi, kamu harus bilang dulu sama Romo. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Hah? Aduh, udah deh Romo, tidak usah terlalu khawatir. Ratna kan udah gede. Ya, tapi bukan berarti kamu bisa pergi tanpa izin dari Romomu, ya? Ratna sudah minta izin ke aku. Eyang. Dasar anak pinter. Aduh, Romo. Kamu bilang sama Eyang. Karena kamu tahu Romo takut sama Eyang. Iya, karena Ratna tahu kalau Romo paling takutnya sama Eyang. Hei! Dari siapa? Permisi. Hei, cari siapa? Tenang. Dia tidak akan menyerangmu. Hei, tenang, tunggu dulu, tunggu. Tenang. Hei, kamu siapa? Hei, kamu cari siapa? Kenapa ini? Ratna, tolong, aku takut ular. Siapa lo? Saya
Kamu? Dia temanmu, Ratna? Iya. Oh. Takut sekali dia dengan ular. Oh iya, maafkan saya ya. Siapa namanya? Lina. Yani. Apa? Namanya Lina atau Yani? Lina Damayani. Oh iya, cepat masuk ke sana. Ayo Mas. Iya, cepetan. Kurang ajar. Ngapain sih lo kesini? Kalau sampai ketahuan rumah gue, lu bisa mati tahu nggak? Sekarang bilang sama gue, kenapa lu nekat kesini? Ini punya kamu kan? Jadi lu yang ngambil berlian gue ya? Dengar, Iya kan? aku bukan pencuri. Berlian kamu tersangkut di sapu tanganku ketika aku membersihkan baju kamu. Kau masih ingat kan? Ya ampun, lu di mana nih? Cepetan, siapa? Ini gue, Enda. Oh, cepet masuk. Kenapa? Mana dia? Lo nyari apa sih? Ini. Hai. Waduh. Kok dia bisa kesini sih? Gue nggak tahu. Aku datang ke sini karena ingin minta imbalan pada temanmu. Imbalan? Iya, karena aku telah mengembalikan berliannya. Oh, jadi lo ngembalin ini karena lo mau minta imbalan? Tidak banyak. Aku hanya ingin ketemu kamu besok sore di taman. Apa? Males banget. Terserah. Kalau kamu tahu berterima kasih, datanglah temui aku di taman besok. Kalau tidak, kamu cukup memberikan aku ciuman sekarang. Kurang ajar, enak aja lu ya. Mendingan sekarang lo pergi, cepetan. Tolong dong. Keluar. Tidak ada ciuman, berarti kamu mau menemui aku kan? Ih, udah cepetan keluar sana. Keluar. Udah. Jangan lupa besok ya. Keluar. Oh my God. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku temui dia? Tidak, tapi gigi sekali dia. Kenapa jadi begini? Apakah aku jatuh cinta padanya? Aduh. Kerudung putih pujaan, dambaan hati. Kerudung putih idaman, pilihan hati. Memandang wajahmu terasa bergetar di dada. Kerudung putih pujaan, dambaan hati. Kerudung putih idaman, pilihan hati. Ku terlena saat itu mendengar suaramu. Ku terbuai syair indah, alunan lagu cinta. Siapa gerangan dirimu
pujaan dambaan hati, kerudung putih idaman pilihan hati. Memandang wajahmu terasa bergetar di dada, kerudung putih pujaan dambaan hati, kerudung putih idaman pilihan hati. Cepat tanda tangani perjanjian jual beli ini. Ayo. Cepat. Jadi istrimu cari dukungan ke juragan penuh? Tidak, Apa kamu pikir aku takut? tidak. Ampun. Kalian tahu siapa yang datang? Itu Barno, adik juragan penuh, musuh besar bos kita. Aku mau kalian habisi dia. Cepat, ayo. Baik. Kemana lu? Ayo. Ayo, kamu tanda tangan di perjanjian ini, cepat. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Cepat. Pak, itu. Ya Allah. Bagus. Majulah kalian semua, bangsat. Ya Allah. Astagfirullah. Cepat tanda tangani. Iya. Tunggu. Jangan paksa dia tanda tangani surat itu. Hei Barno, jangan ikut campur urusan kami. Hei, ini daerah kami, daerah juragan Bedu. Tentu akan menjadi urusan kami. Terserah kalau kau cari mati. Bangsat. Raja. Ingat, Raden Hendro Kusumo tidak akan menerima perlakuan ini. Pak, Hendro Kusumo, ayahnya Suryo Kusumo sekalipun aku tidak takut. Katakan pada mereka, jangan coba-coba ganggu penduduk sekitar sini. Kalau tidak, mereka akan berhadapan denganku. Ayo, cepat. aduh Pak, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ayo Pak, silakan masuk. Silakan, Pak. Silakan. Terima kasih. Dan Hendro,
Kenapa bibir kamu? Maafkan saya, Den. Saya gagal mendapatkan tanah yang Den Hendro inginkan. Ini karena Barno menghalangi saya, Den. Barno, adik sekaligus tangan kanannya Juragan Benu. Kamu takut padanya? Barno membawa 20 orang, Den. Saya tidak sanggup melawannya. Saya sudah berusaha menjelaskan bahwa saya bekerja untuk Raden. Tapi dia malah menantang dan menghina Den Hendro. Dia menantang dan menghinaku? Iya, bahkan dia juga menghina Tuan Besar Raden Suryo Kusumo. Dia menghinaku dan menghina Romoku. Tapi kau hanya mendengarkan dan diam saja. Saya... Raden! Tolong, Raden! Raden! Aku membayarmu mahal, Kohar. Tapi kamu tidak bisa memberikan aku yang setimpal. Raden! Tolong, Raden! Hei, Mas. Barno menghina keluarga kita. Dan Kohar tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang biar aku sendiri yang akan buat perhitungan dengan mereka. Raden! Tidak, Hendro. Tolong, Raden! Selama masih ada aku, biar aku saja yang menghadapinya. Sudah lama aku ingin memberi pelajaran pada keluarga Benu. Inilah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Barno. Dia pikir dia jagoan apa? Hah? Kamu lihat saja. Aku akan memberi pelajaran kepada dia. Beraninya kamu mengganggu orang-orangku. Kamu mau jadi pahlawan ya? Hah? Kalau berani macam-macam di daerah kami tidak akan sungkan-sungkan melumat kamu. Hah? Ha! Katakan pada orang tuamu dan seluruh keluargamu, jangan berani-berani masuk daerah kami lagi. Awas kau, Barno! Hei, Ayah? ngapain kamu senyum-senyum sendiri? Tidak ya, saya sedang ingat yang lucu-lucu saja. Besok kamu ke kota. Antarkan map ini ke Pak Subur, ya? Besok ya? Iya, besok. Apa tidak bisa hari lain ya? Tidak bisa. Aduh, kenapa tidak paman saja? Pamanmu sibuk, tahu? Aduh, besok aku ada janji sama Ratna. Aduh, bagaimana ini? Ini kencan pertamaku, aduh. Suko. Aduh. Tolong aku ya. Tolong apa, Mas? Tolong antarkan surat ini. Pasti surat cinta ya. Emang sudah berhasil dari pacarnya? Dasar anak kecil. Udah,
antar surat ini ke rumahnya. Nggak usah banyak tanya, oke? Siap, Komandan. Surat ini akan sampai dalam 10 menit. Nih, bagus. Sekarang tugasku sudah beres. Tinggal bertemu dengan Ratna. Hei, mau apa kamu? Nanti kalau ketabrak gimana? Ratna? Aku juga bisa kan bikin kamu kaget? Sebetulnya tadi aku ingin langsung menemuimu. Benar. Iya, Kenapa? aku kangen banget sama kamu. Kangen? Kan baru 1 hari nggak ketemu. Jangankan 1 hari, sedetik aja nggak ketemu kamu, rasanya sudah rindu banget sama kamu. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih ku bahagia, Bersamamu kasih, aku damai. hanya dirimu di hati ini. Engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Dekaplah aku, duhai sayangku. Peluklah aku, duhai kasihku. Aku rindu pelai tanganmu. Aku rindu kehangatanmu. Ku mencintaimu, ku sayang padamu. Kau idaman hatiku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih ku bahagia, Bersamamu kasih, aku damai. hanya dirimu di hati ini. Engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Dekat
padamu. Kau idaman hatiku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis senyummu. Jangan, Mas! 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 Awas kalau dekati adikku. Jangan, Mas! Mas, jangan, Mas! Jangan, Mas! Jangan! Jangan! Awas kamu ya. Jangan, Mas! Saya pulang. Adam! Ratna! Romo, jaga putrimu yang gatal ini. Hendro, lancang kamu bicara, Hendro. Dan kenapa kamu bersikap kasar terhadap adikmu? Tanya pada putri kesayangan Romo. Kenapa saya jadi begini? Iya. Sudah. Hendro, apa salah adikmu? Tidak bersalah, tapi dia memalukan, Romo. Memalukan? Ya, memalukan. Memalukan bagaimana maksudmu? Bagaimana tidak memalukan, Romo? Kalau dia bermesraan dengan laki-laki di jalanan. Apa? Apa benar yang kamu katakan? Iya, dia bermesraan di depan umum. Yang lebih memalukan lagi, lelaki itu adalah putra musuh besar keluarga kita, Juragan Benu. Benu. Apa benar yang kamu katakan itu? Hah? Iya, Romo. Ratna, apa benar yang dikatakan oleh masmu itu, Ratna? Ratna, apa kamu pikir perbuatanmu itu benar, Ratna? Kenapa, Ratna? Kenapa kamu lakukan semua itu, Ratna? Suryo! Ya. Seumur hidupku, aku belum pernah menyakiti hati putri kesayanganku, Ratna. Tapi kenapa kamu lakukan ini terhadapku, Ratna? Kenapa, Ratna? Hei. Kamu kenapa? Kamu habis berkelahi? Tidak, Paman. Paman kan tahu saya tidak suka berkelahi. Ini, aduh, mukamu ini kenapa? Kenapa mukamu memar begini? Paman, aku ingin menikah dengan Ratna. Itu satu-satunya jalan agar cinta kami bisa menyatu. Kalau urusan itu, kamu tinggal bilang pada ayahmu, ha? Paman yakin, kalau gadis itu gadis baik-baik, ayahmu pasti setuju. Dia gadis baik-baik. Bagus. Siapa dia? Dan anak siapa? Putri Raden Suryakusumo. Apa? Mimpi buruk apa kamu, ha? Kalau ayahmu tahu, bisa dibunuh kamu. Ada. Raden Suryakusumo itu musuh besar keluarga kita. Ini tidak boleh terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak peduli, Paman. Yang saya inginkan hanya dia. Lebih baik saya mati daripada tidak bersama dia. Baik. Baik. Paman akan ke sana. Paman akan tanyakan langsung pada Raden Suryakusumo. Barno, kamu memang hebat dan berani, Barno. Aku salut sama kamu. Kamu telah mencelakakan putraku Hadikusumo, kemudian kamu datang ke sini sendirian, Barno.
Saya datang untuk melamar Putri Raden buat keponakan saya, Adam, yang sangat mencintai Putri Raden. Hah? Lancar sekali kamu, Barno. Lancar cara bicaramu ya. Ingat, Barno. Hah? Moyang kalian adalah abdi moyang keluarga kami. Mungkin pada saat ini, kekayaan keluarga kalian bisa menyaingi keluarga kami. Tapi, kita tidak akan pernah bisa sederajat. Kalian adalah musuh besar keluarga kami. Pulanglah untuk menerima tantangan ini. Pergi kamu, pergi! Bagus. Bagus kamu, Adam. Karena keras kepalanya kamu, karena butanya cinta kamu, kini keluarga kita dihina oleh Suryo Kusumo. Maafkan aku, Ayah. Maafkan. Tidak. Tidak, Adam. Aku malah suka ini. Dan aku ingin tahu, seberapa cantiknya putri musuh besarku itu. Aku penasaran. Aku jadi ingin mendapatkannya. Dan hanya dengan cara itulah, mengembalikan kehormatan kita di mata Raden Suryo Kusumo. Kau lihat anakku. Dan kau Barno adikku. Aku akan datang sendirian ke sana. Dan kamu tahu, lamaranku tidak akan bisa ditolak. Suryo! Suryo! Mana dia? Juragan Benu, ada apa berteriak-teriak Mana begitu? Suryo Kusumo? Aku ingin bertemu dengannya. Dia tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau begitu, aku katakan pada ibu, agar disampaikan padanya. Apa? Apa yang ingin kamu sampaikan? Katakan pada putra ibu, Raden Suryo Kusumo yang terhormat itu, aku Juragan Benu, ingin melamar putrinya untuk anak saya. Jika dia menolak, akan kualirkan darahnya, agar orang-orang tahu bahwa darahnya tidak berwarna biru, tapi merah seperti darahku. Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Kamu ini melamar atau memaksa? Terserah ibu bilang apa, tapi sebetulnya aku datang membawa tali persaudaraan, perdamaian. Tapi itu pun kalau lamaranku diterima. Kenapa dia datang saat aku tidak ada? Dia datang dengan tujuan baik. Mungkin dengan jalan seperti ini, permusuhan keluarga yang turun-temurun ini bisa berakhir. Tidak, Bu. Tak mungkin terjadi. Dan masalahnya bukan itu saja. Bukan karena dia itu adalah musuhku. Masalah derajat. Itu maksudmu? Ingat anakku. Ibu juga berasal dari keluarga biasa. Tapi ayah dan eyangmu mau menerima ibu. Buka dirimu. Jernihkan hatimu, nak. Tidak, Bu. Sampai kapanpun saya tidak akan setuju. Siapa tahu, ini adalah sebuah siasat untuk menghancurkan keluarga kita. Siasat? Iya. Suryo, pikiranmu terlalu sesat. Tapi semuanya terserah kamu. Ibu nggak tahu kalau sampai satu-satunya anakmu perempuan yang sangat kamu cintai itu berontak dan meninggalkan kamu. Bu, Bu. Tidak, Romo. Tidak. Bahkan kaki Mas Hadi saja belum sembuh. Dendamku belum terbayar. Kini mereka berani melamar Ratna pada Romo. Tenang, Hendro. Kita harus tenang. Apa kamu pikir Romo menerima hal ini? Kalau begitu, tolak mentah-mentah lamarannya, Romo. Sampai mati pun saya tidak akan pernah setuju. Sampai mati pun saya tidak akan pernah setuju. Meskipun dilanjutkan, saya takut akan terjadi sesuatu pada Ratna, Romo. Tenanglah, tenang. Romo punya cara lain untuk membuat mereka semua mundur. Ya?
Kau lihat Barno, Raden terhormat itu akhirnya menyerah. Maaf Kakang, sebaiknya kita tidak terlalu gembira dulu. Apakah Kakang tidak merasa curiga? Maksudmu curiga apa? Langsung akad nikah dan resepsi, tanpa lamaran lebih dulu. Bukannya ini aneh? Barno, apapun itu, aku sudah siap. Yang jelas, satu kemenangan sudah ada di tangan kita. Baiklah hadirin, dengan sudah lengkapnya dari kedua keluarga, yang sangat berbahagia yakni keluarga Raden Suryokusumo dan keluarga Bapak Benu, maka acara akad nikah akan segera dilangsungkan. Kepada calon pengantin dan para pendamping, kami persilahkan duduk. Baiklah hadirin, tepuk tangan untuk kedua calon mempelai. Baik, akan saya catat mas kawinnya. Barno, Pak Penghulu, ini satu set perhiasan emas berlian seberat 543 gram. Tunggu, Pak. Dan tolong dicatat bahwa mas kawinnya ditambah dengan uang 10 miliar dan tanah seluas 100 hektar di daerah Jonggol. Catat, Pak. Suryokusumo, kamu ingin mengawinkan putrimu atau menjualnya? Benu, hanya sebesar itukah kamu hargai putri Raden Suryokusumo? Apa maksudmu, Suryo? Mas kawin hanyalah simbol, bukan jaminan. Terserah apa katamu. Yang penting, itu semua adalah tuntutanku. Dan kalau kau tidak sanggup, kita batalkan saja pernikahan ini. Baiklah. Tenang kalian semua. Demi putraku, jangankan uang 10 miliar dan 100 hektar tanah. Berapapun yang kamu minta akan aku berikan Raden Suryokusumo. Pak Penghulu, catat sesuai keinginannya. Baik, akan saya catat. Mas kawinnya berupa uang 10 miliar dan tanah 100 hektar. Sudah dicatat. Baiklah, sekarang nikahkan mereka. Baiklah, sekarang Pak Suryo berjabat tangan.
satu juga, Mas. Aku sendiri pun tidak menyangka bisa memboyongmu ke sini. Kita wajib bersyukur, berdoa agar cinta kita kekal. Dan hanya maut yang bisa memisahkan kita. Sebaiknya kita berdoa. Iya. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pernikahan kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Apa Kakang memanggil saya? Iya, duduk. Hari sudah hampir pagi, Kang. Kenapa belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur? Dengan mengajukan mas kawin sebesar itu, dia pikir aku akan mundur. Tapi saya melihat dia merasa menyesal dan terpukul, Kang. Setelah Kakang menyanggupi mas kawin itu, Kang. Iya. Tapi aku belum pernah merasa terhina seperti sekarang ini. Dan dia sengaja mempermalukan aku di muka umum. Beri aku perintah, Kang. Aku akan lumat habis Suryo Kusuma yang sombong itu. Tidak, Barno. Tidak. Bukan dengan kekerasan yang aku mau. Tapi aku ingin dia terhina. Lebih dari yang aku rasakan. Dan aku ingin kebahagiaan yang selama ini dia rasakan lenyap dari hidupnya. Dan yang dia rasakan, sisa hidupnya hanyalah derita dan luka di hati. Juragan muda. Bangun. Bangun. Juragan muda. Itu dipanggil. Juragan besar memanggil juragan muda. Ya, nanti kami turun. Baik, juragan. Kita harus turun. Tapi Ingat apa yang kukatakan semalam. Jangan takut. Paling-paling ayah cuma ingin mengajak kita sarapan. Selamat pagi, ayah. Paman. Pagi. Pagi. Adam. Ayah macam apa aku ini? Apa maksud ayah? Tentu saja ayah yang sangat baik, rela mengorbankan semuanya untukku dan memberikan Ratna padaku. Adam, pernahkah aku meminta sesuatu darimu? Tidak pernah. Apa yang ayah inginkan pasti akan kuberikan. Sungguh? Sungguh apa yang kau katakan itu? Sungguh, ayah. Sekalipun ayah meminta nyawaku, pasti akan kuberikan. Kalau begitu, letakkan kepalamu di bawah kitab suci Al-Quran ini dan bersumpahlah atas nama Allah. Baik. Di bawah Al-Quran aku bersumpah, ayah. Demi Allah, apapun yang ayah inginkan akan aku berikan. Bagus. Sekarang, dengarkan Adam. Jika kamu menyukai setangkai bunga, tapi setangkai bunga itu berduri, dan durinya menusuk hati ayah, apa yang kau lakukan? Akan aku buang bunga itu, ayah. Baiklah, kalau begitu, usir dia dari rumah ini. Usir! Tapi ayah, ayah, ayah. Ingat Adam, kamu sudah bersumpah di bawah Quran ini. Dosa besar kalau kamu melanggar sumpah itu. Tapi kakak, Barno, lepaskan dia. Dengar Barno, demi uang 10 miliar dan 100 hektar tanah. Dengar, Suryo Kusuma itu ayahmu. Dia telah menghina aku. Dan dia, Suryo Kusuma itu tidak tahu siapa aku. Hah? Hasan! Dengar baik-baik.
Ini uang 10 miliar. Dan ini sertifikat tanah 100 hektar. Katakan pada ayahmu Suryo Kusumo bahwa Juragan Benu telah membayarnya. Sekarang pergi dari sini. Cepat! Ratna. Adam, ingat sumpahmu. Kamu sudah bersumpah di bawah Al-Quran. Hasan. Ratna. Bawa koper itu sekalian. Cepat bawa! Ratna. Ratna. Mengapa dulu kita berjumpa, oh kekasih, hanya untuk berpisah. Mengapa dulu kita bercinta, oh kekasih, hanya untuk tersiksa. Mengapa dulu kita berjumpa, oh kekasih, hanya untuk berpisah. Sedang ku sayang, sedang ku cinta, kau pergi tinggalkan aku. Apa hatimu berkasih hatiku sendiri, hatiku sendiri, hidup sendiri. Uang? Lihat. Lihat, Romo. Benarkan apa yang saya katakan, Romo. Mereka telah menghancurkan kehormatan adikku, Romo. Mereka telah membayar semua permintaan, Romo. Tapi setelah tidur semalam dengan adik... Diam! Diam kamu. Kalau kamu bicara sekali lagi tentang hal ini, akan kupotong lidahmu. Tidak, Romo. Saya tidak terima. Mereka telah menghancurkan harga diri kita. Mereka menganggap Ratna pelacur yang bisa mereka bayar. Saya tidak terima, Romo. Tidak terima! Hah? Saya bersumpah, Romo. Di atas tanah 100 hektar ini, saya akan memakamkan jasad mereka. Saya akan bela kehormatan keluarga kita. Terserah, Romo. Mau ikut atau tidak? Ayo, Tunggu. Baik. Ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan keluarga mereka. Ayo. Tidak! Jangan lakukan! Ibu, tolong, Bu. Tolong jangan halangi kami, Bu. Tidak! Kamu bilang kamu sangat menghormati ibu. Sekaranglah saatnya kamu lakukan perintahku. Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah di antara kalian. Tapi kalau kamu nekat, sama artinya kamu menginginkan kematianku. Tapi, Bu, aku sungguh-sungguh, Suryo. Pergilah sekarang kalian. Tapi begitu kalian pulang, siap kuburkan mayatku. Tapi, Bu, tapi saya harus ke sana, Bu. Dan saya akan berusaha bicara baik-baik padanya, Bu. Iya, Bu. Benu, putriku itu bukan boneka yang bisa kau permainkan dengan begitu saja, Benu. Hah? Jangan kau campur adukan urusan kita dengan putriku, Benu. Putriku tidak bersalah, tapi kenapa kau hukum dia, Benu? Dengar. Bukan dia yang aku hukum. Tapi kamu, Suryo. Kamu telah mempermalukan aku di muka umum. Kamu pikir aku akan jatuh miskin karena uang 10 miliar dan 100 hektar tanah? Tidak, Suryo. Tidak. Kebahagiaan putriku adalah kebahagiaanku juga, Benu. Jadi aku akan melakukan apa saja demi kebahagiaan putriku itu. Cukup, Suryo. Dengar.
Putrimu sudah tidak ada harganya lagi bagi kami. Membayar 1 sen pun aku tidak mau. Dan satu hal lagi Suryo. Bahwa kamulah yang akan merangkak dan memohon kepadaku agar putrimu itu kembali ke rumahku. Demi harga dirimu, Raden Suryo yang terhormat. Juragan Beno, jangan mengipasi api yang sedang membara. Kau akan menyesal nanti. Karena apinya akan mengenai dirimu. Suryo, tunggu. Kau tidak perlu mengancamku. Kalau kau mau coba, coba saja. Aku tunggu. Baik, Beno. Ku tunggu kamu. Kau hianati cintaku, duhai kasihku. Kau campakkan diriku, oh kasih. Setelah kau dapatkan cintaku, setelah kau dapatkan diriku. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu, hanya engkau yang aku cinta. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu, hanya engkau yang aku cinta. Kau hianati cintaku, duhai kasihku. Kau campakkan diriku, oh kasih. Setelah kau dapatkan cintaku, setelah kau dapatkan diriku. Harus bagaimanakah caranya diriku? Tak kusangka begini jadinya. Ada apakah di antara kita? Tak kusangka begini jadinya. Ada apakah di antara kita? Ataukah diri kita penuh dosa? Oh sehingga Tuhan menegur kita. Oh sehingga Tuhan menegur kita. Harus bagaimanakah caranya diriku agar aku dapat meyakinkanmu kalau diriku mencintaimu,
beraninya kamu datang ke sini? Saya suaminya, Mas. Suami macam apa kamu? Suami yang diam saja ketika melihat istrinya diusir. Hah? Saat itu saya tidak berdaya. Hei, kau memang musuh kami. Api perang telah menyala. Cepat tinggalkan rumah ini sebelum aku berubah pikiran. Cepat. Mas! Jangan pernah kembali. Saat itu saya bersumpah di bawah Al-Quran. Saat itu saya tidak tahu keinginan ayah saya. Kalau saja saya tahu, saya tidak akan bersumpah. Sekarang, saya akan melanggar sumpah saya pada ayah saya. Tapi saya tidak akan melanggar sumpah saya pada Ratna. Saya ingin kembali bersama Ratna. Saya mohon. Tidak. Kalau kamu memang benar-benar menginginkan Ratna, bilang sama ayahmu. Ratna akan kukembalikan kepadamu bila ia datang ke sini, merangkak dan memohon belas kasihan padaku. Paham itu? Saya tahu ayah saya berbuat aniaya terhadap istri saya. Tapi itu semua karena persoalan uang 10 miliar dan 100 hektar tanah. Kalau tidak ada persoalan itu... Diam! Kamu telah memulangkan adikku dalam penderitaan. Sekarang aku pulangkan kamu setelah kamu menjadi mayat. Hah? Adam! Jangan! Hendro, lepaskan dia. Aku tidak mau persoalan ini diselesaikan semudah itu. Yang aku mau, Benu datang ke sini memohon dan mengharap pada aku. Sekarang pulang. Dan jangan datang kembali tanpa ayahmu. Keluar! Masuk. Ratna! 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 Tutup pintu. Ratna! Cekat dong. Gode gimana sih? Suko. Ayo makan. Makan. Ayo, makan. Ayo, Belang. Belang, habiskan. Mas, Ireng adalah anjing yang pintar. Mungkin ada yang ingin saya bicarakan sama Romo.
Kesimpulan saya sudah jelas, Romo. Anjing besar itulah yang menyerang Dimas Hendro hingga terjatuh ke dalam kandang ular. Siapa lagi coba, Romo? Hah? Siapa pemilik anjing hitam itu? Ya, aku tahu itu. Tapi kita jangan sembarangan menuduh. Ya? Baik, Romo. Tapi suatu saat nanti saya akan bertindak. Saya akan balas, Romo. Saya akan balas. Ya sudah, kamu istirahat saja. Ratna keluar. Ratna cepat keluar. Aku sangat merindukanmu. Ratna, cepat keluar. Adam? Cepat. Ayo. Cepat. Seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih, ku bahagia. Bersamamu kasih, aku damai. Hanya dirimu di hati ini, engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Dekaplah aku, duhai sayangku. Peluklah aku, duhai kasihku. Aku rindu bagai tanganmu. Aku rindu Ya maaf, jalannya agak rata. Aku mual, sepertinya aku sakit, Dam. Ya udah, kita ke dokter ya. Sekarang, Jangan dokter yang bicara, biar saya saja. Dar! Kamu sebentar lagi jadi bapak. Benar, Dok. iya benar. Istrimu positif hamil. Aku sudah mendengarnya. Eyang, Sejak tadi, aku berdiri di sini. Kalau begitu, izinkan saya membawa Ratna. Kami akan hidup berdua. Kalau kamu lakukan itu, petaka di antara dua keluarga ini tidak akan bisa dihindari. Bagaimana caranya agar kami bisa hidup bersama? Sekarang, sampaikan kabar gembira ini pada ayahmu.
Ayahmu, hatinya pasti akan luluh. Iya, Eyang Putri benar. Jadi kamu datangi dia, datang ke rumah Suryo. Ayah, Diam! Apapun katamu, kamu tidak akan kuizinkan ke rumah Suryo. tapi sekarang keadaannya sudah lain. Apapun katamu, kalau benar Suryo Kusumo menyadari bahwa anak dalam perut putrinya membutuhkan bapak, dia pasti sudah akan datang ke sini. Dia tidak akan datang. Kita yang harus menjemputnya. Saya harus bertanggung jawab pada anak itu. Dengar Adam, sebelum Suryo Kusumo memohon kepadaku, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Titik! Suryo, Suryo, cucumu sudah lahir, laki-laki, sehat. Ayo, cepat naik ke atas, yuk. Ayo. Iya. Suryo, Ratna ingin kamu mengazani anaknya. Tapi tidak, Bu. Tidak. Saya tidak mau mengajani anak itu. Tapi bayi ini kan cucumu. Maaf, Bu. Bukannya saya tidak mau, Bu. Tapi saya tidak berhak. Karena ayah bayi itulah yang lebih berhak. Kalau begitu, cepat kirim orang untuk memberi kabar pada ayahnya. Tidak usah, Bu. Biar nanti mereka yang datang ke sini. Ratna. Ayah, anakku sudah lahir. Laki-laki. Sekarang, ayah harus melupakan semua permusuhan itu. Karena sekarang, ayah telah menjadi seorang kakek. Ayah menjadi kakek? Syukurlah. Besok ayah akan ke sana. Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Letakkan semua. Selamat datang besanku yang baik hati. Iya, aku datang kemari untuk mengucapkan selamat. Karena kamu sudah menjadi seorang kakek dari bayi yang tidak mempunyai bapak. Banu, apa maksudnya itu? Kamu pikir aku datang kemari untuk memohon agar Ratna kembali ke rumahku karena hadirnya bayi itu? Jika itu yang ada di dalam pikiran kamu, kamu salah, Suryo. Itu salah besar. Jadi hadiah-hadiah yang kau bawa ini adalah dengan maksud untuk menghina aku? Ya. Bukankah aku sudah berkata padamu bahwa kamu akan memohon dan merangkak padaku agar putrimu itu kembali ke rumahku? Dan ini saat yang paling tepat, Suryo Kusumo. Dan bayi itu sekarang membutuhkan seorang bapak. Tapi apakah kamu siap menanggung malu? Benuh. Adam, lepaskan saya, tenangkan dirimu, Adam. Tenangkan dirimu. Paman tidak mau melihat kamu menderita seperti ini. Paman akan menyebut Ratna untukmu. Setelah itu kalian boleh pergi jauh dari sini. Tenangkan dirimu, Adam. Paman berjanji. Paman berjanji. Hari ini juga kamu akan berkumpul dengan istri dan anakmu.
Barno, cacatnya kakiku ini hanya bisa dibayar dengan kematianmu. Kau Paman! Apa yang terjadi, Paman? Apa yang terjadi, Paman? Maafkan aku, Adam. Aku tidak bisa menepati janjiku. Adam, aku tidak bisa menjemput anak dan istrimu, Adam. Paman! 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 Okay. Ayah, harus berapa orang lagi yang mati, Ayah? Hentikan semua permusuhan ini. Hentikan, Ayah. Dengar anakku. Sebelum aku atau Suryo Kusumo mati, perang ini tidak akan berakhir. Ayah! Paman. 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 Inikah yang kau harapkan dari kesombonganmu, putraku? Kini dua putramu sudah tiada. Lalu siapa yang akan jadi korban lagi? Diam, Ibu. Semuanya sudah terjadi, Bu. Yang bisa menghentikannya jika belum mati, Bu. Cukup, putraku. Kenapa kamu jadi haus darah begini? Raden Suryo Kusumo, suatu saat aku juga akan mati gara-gara kamu. Ratna, aku ini romomu, Ratna. Kamu harus bicara yang sopan, ya? Iya, dulu aku memang merasakan segala kasih sayang yang kamu berikan. Tapi sekarang, hidupmu sudah penuh dengan kebencian. Dan aku tidak mau punya Romo kayak gitu. Ratna! Ratna! Mau kemana kamu? Aku bebas mau kemanapun aku pergi. Karena aku sudah bukan anakmu lagi. Kurang ajar.
Ini semua gara-gara bayi itu. Dan bayi itu harus dimusnahkan. Apa katamu? Kamu sudah gila. Iya, Bu. Terserah. Terserah ibu mau bilang apa. Karena kalian di rumah ini sudah tidak ada lagi yang mau menghormatiku, Bu. Jabrak. Jabrak. Iya, Raden. Lekas kumpulkan orang-orangmu. Dan cari anakku itu. Seret dia pulang. Dan bunuh bayi itu. Baik, Raden. Segera saya laksanakan. Ayo. Ayo. Suryo Kusumo anakku. Sadarkah dengan apa yang kau lakukan ini? Istighfar anakku. Istighfar. Tapi maaf, Bu. Kemana, 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 kemana langkah akan ku bawa, tiada tujuan pasti. Kemana, 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 kemana kaki akan membawa hati yang hancur ini. Kemana, Ayo ikut. Ayo ikut. Enak, lepaskan dia. Jangan ikut campur, Raden. Bagus kalau kalian mengenalku. Sekarang lepaskan keponakanku. Ini tugas dari Raden Suryo Kusumo. Siapapun yang memerintah kalian, sekarang lepaskan dia. Tidak ada yang bisa menghalangi kami, kecuali perintah Suryo Kusumo. Kami akan bertindak kasar jika Raden memaksa. Apa katamu? Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Makasih ya, Om. Kamu tidak apa-apa kan? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Dimas! Lepaskan anakku. Maaf, Kang Mas. Ibu menelpon saya. Saya tidak menyangka Kang Mas seperti ini. Lancang kamu bicara. Jangan paksa aku berbuat kasar padamu. Saya tidak akan mundur, Kang Mas. Kalau itu yang Kang Mas inginkan. Kurang ajar. Suryo Kusumo, akulah musuhmu. Akulah yang harus kau hadapi. Benuh. Memang kamulah yang kutunggu. Karena kamulah penyebab semua petaka ini. Aku sudah siap, Suryo Kusumo. Memang di antara kita harus ada yang mati. Hah? Yeah!
Ayah! Jangan, Ayah! Bunuh saja saya, Ayah! Adam, apa yang kamu lakukan? Akan kuhabisi tua bangka ini. Hentikan, Ayah! Hentikan! Minggir, Adam! Kenapa kau bela musuh besar kita? Minggir! Bunuh saja saya, Ayah! Bunuh saja saya, Ayah! Aku bisa memuaskan kalian semua! Baiklah, Adam. Akan kuhabisi kamu sekalian. Jika persoalan kalian hanya bisa diselesaikan dengan darah, lihat anak ini. Darah kalian menyatu dan mengalir di dalam tubuhnya. Itu yang bikin dia hidup. Tapi kalau kalian tidak bisa menerima semua ini, biar aku potong tubuh anak ini. Ratna, Ratna. Jangan, jangan. Tuhan, ampuni aku. Adam! Ambil bayimu, Adam. Dan pelihara dia dengan baik. Tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Pandanganmu menembus jantungku, belayanmu menghangatkan tubuhku. Bersamamu kasih ku bahagia, Bersamamu kasih aku damai. hanya dirimu di hati ini. Engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, engkaulah cintaku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyum.